Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Qohar ingkang tasih pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang terakhir yang nanti insya Allah kita dapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita Bapak Ustadz pengasuh, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Lutfi dari Surabaya. Seperti biasa kita akad kedua ada kajian dengan tema Sirah Nabawiyah, dan alhamdulillah beliau sudah datang. Karena waktu sudah jam 5 kurang 3 menit, maka marilah sebelum kajian ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, Tamir Masjid Al-Qohar, Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, mari sejenak kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih terpilih oleh Allah sebagai hambanya yang taat mengabdi kepada Allah. Diperintah untuk sholat subuh, ya kita datang untuk sholat subuh. Bahkan diperintah untuk bangun lebih awal untuk menunaikan sholat malam, kita pun juga melaksanakan. Mudah-mudahan kita terus dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang disayang sampai di penghujung umur kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sering saya sampaikan hadirin sekalian,
Awalnya indah itu bagus Pak, tapi yang paling bagus itu ketika akhirnya yang indah. Yang paling penting nanti seperti apa wajah kita ini kita hadirkan di hadapan Allah. Wajah terakhir kita Pak, wajah terakhir itu menandakan perjalanan kita yang panjang di dunia ini. Masih teka-teki Pak. Saya yang pagi hari ini diundang jenengan untuk ceramah, belum tentu wajah terakhir saya itu dalam keadaan husnul khotimah. Saya pun juga bermohon pada Allah, mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah. Makanya salah satu caranya adalah perbanyak waktu untuk beribadah. Jadi upayakan waktu kita 24 jam itu terpakai sebanyak-banyaknya untuk beribadah, sholat, ngaji, terus taklim seperti sekarang ini, sehingga waktu untuk berbuat tidak bagus itu sesedikit mungkin bahkan habis, sudah tidak ada kesempatan yang berbuat tidak baik. Pastikan orang-orang di sekitar kita, saya lagi panggil, pastikan orang-orang di sekitar kita ini punya visi yang sama, yaitu visi menuju surga. Jangan berlama-lama dengan orang yang tidak sevisi Pak. Saya lagi Pak, jangan berlama-lama dengan orang yang tidak sevisi. Ya, iya kalau jenengan mampu bertahan atau mengarahkan. Nah, kalau jenengan yang akhirnya ke bawah, ya bukan tidak mungkin Pak. Ya, lahirnya di pesantren, kurang apa ini? Lahirnya, mana ada lahir di pesantrennya, lahir itu di rumah sakit Pak ya. Saking hebatnya lahir di pesantren Pak, kecilnya di pesantren, remajanya di pesantren, hebat sekali. Ya, begitu melihat dunia luar kaget dia. Ya loh, ternyata di luar itu boleh ya laki perempuan boncengan. Di pesantren dia, waduh, dijaga betul, laki sendiri, perempuan sendiri. Akhirnya Pak, 56 santrinya dicabuli Pak. Berapa? 56 Pak ya? Masya Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Baik hadirin sekalian, pada pagi hari ini saya tidak punya pilihan Pak, kecuali menerangkan tentang kurban. Bapak Ibu, saya melihat bacaan kurban di depan. Ini kalau jumlah jenengan ini ada berapa Pak? Ada bapak-bapak ini 100 lebih kan Pak? Ya. Tadi saya tanya perolehan kurban itu masih 3, enggak salah. Kalau 3 ini kan berarti kan 21 orang Pak. Lah 79-nya kemana Pak? Hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, ya, ketika ajakan kurban itu sampai ke kita, bersyukur kita Pak, bersyukur kita, dan ayo kita niatkan untuk berkurban. Kalau sudah diniatkan, diikhtiarkan, insya Allah tidak ada orang miskin karena berkurban. Allah akan ganti, dan itu janji Allah Pak. Sekali lagi janji Allah. Saya mengajak pada semuanya, ayo fokus. Kalau sudah kurban begini, ayo fokus. Ya, upayakan kita berkurban, dan insya Allah itu akan menjadi tunggangan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan ceritakan hadirin sekalian, ada 4 peran utama. Pemeran utama, ada 4 tokoh dalam cerita kurban ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibunda Sarah, Ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam. 4 tokoh ini melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah sendiri-sendiri, dan Allah balas juga sendiri-sendiri. Bapak nanti lihat apa yang dilakukan oleh 4 tokoh ini, dan apa yang diganti oleh Allah. Jadi nanti ikuti Pak cerita ini, apa yang dilakukan oleh 4 orang ini, dan apa yang telah Allah berikan sebagai balasannya. Yang pertama, Ismail alaihissalam.
Ismail alaihissalam itu semua ulama sirah itu sepakat Ismail alaihissalam itu disembelih oleh ayahnya itu di umur 13. Dicatat baik-baik Pak, di umur 13. Karena Ismail itu sudah bisa membantu pekerjaan ayahnya. Dalam hal ini adalah berburu. Cerita ini semua diabadikan di Al-Quran, di surah As-Saffat, surah yang ke-37, mulai ayat 100 sampai ayat 112 itu lahirnya Ishak. Hadirin sekalian, Ibrahim ini Pak menikah dengan Ibunda Sarah. Usianya Ibrahim itu 49, Ibunda Sarah umur 39. 30 tahun menikah dan punya anak. Nabi Pak, Nabi ini kan prioritas sudah. Menikah 30 tahun belum punya anak masih lempeng Pak. Lah kita ini menikah 3 tahun tidak punya anak sudah buka buku-buku SMA. Sudah dilihat ini teman-teman mantan temannya di SMA ini ada apa? Ya, Ibrahim itu menikah 30 tahun belum punya anak, lempeng pikirannya tidak kemana-mana. Sampai akhirnya menikah lagi dengan Ibunda Hajar, terus dikarenakan keturunan oleh Allah yang namanya Ismail itu. Padahal dia berdoa sampai saking kuatnya doa itu diabadikan di Al-Quran. Jadi kan sering membaca doa itu, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Minta diberi anak, tapi tidak dikasih sama Allah. Diceritakan itu 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan 35 tahun menikah dengan Ibunda Sarah itu, sampai akhirnya menikah lagi. Hadirin sekalian, Ismail itu perbuatan apa Pak? Ismail yang membuat Allah sayang dan diganti itu apa Pak? Perbuatan Ismail itu apa Pak? Rela, mau, ikhlas untuk disembelih oleh ayah. Itu disebutkan dalam ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Orang Arab itu Pak kalau manggil anaknya, sampai kita ngaji seperti sekarang ini, itu manggil itu ibnu hada ibni, ini adalah anakku. Jadi kalau manggil anak itu ibnu. Tapi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain memanggil anaknya dengan sebutan yang berbeda. Ya bunayya, wahai anakku yang sangat aku sayang. Saya melihat dalam mimpiku aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fandur madza taro. Ini ayat luar biasa Pak. Fandur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Karena anaknya sudah berumur 13 tahun Pak. Padahal apapun jawabannya Ismail, perintah dari Allah adalah segala-galanya. Seandainya Ismail itu menolak, tetap akan disembelih oleh ayahnya. Tapi karena ayah ini bijaksana, diberilah kesempatan anaknya. Betapa sempurnanya kalau sama-sama ikhlas. Saya menyembelih anak ikhlas, anak yang disembelih juga ikhlas. Maka diberikan kesempatan menjawab oleh Ibrahim. Fandur madza taro. Perhatikan, saya hanya mohon bagian menyembelih itu harus tahu syariatnya. Karena halal haramnya di penyembelihan itu Pak. Nah, itu disyariatkan sekarang. Kenapa? Dari Nabiullah Ibrahim. Ayah, kalau kau akan menyembelih aku, permintaan yang pertama, asahlah pedangmu setajam mungkin. Yang kedua, ikatlah tubuhku sekuat mungkin. Disyariatkan enggak Pak? Disyariatkan. Jangan sampai ikatannya lepas. Loh, kok kalau lepas gimana? Pak, ngapunten, bukan kok karena sapi itu berontak karena apa? Karena sakit Pak. Loh, disembelih itu kan ya sakit Pak. Loh, dipateni kok. Loh, namanya ditusuk saja kakinya sakit Pak. Itu disembelih. Jadi kalau lama Pak, menurut saya disembelih itu lama, dia merasakan sakitnya lama, kasihan Pak. Yang kedua, diikat tubuh sekuat mungkin. Yang ketiga, hadirin sekalian, katanya Ismail, ayah
tutuplah wajahmu, bukan wajah Ismail. Tutuplah wajahmu, karena aku tahu ayah, kehadiranmu di muka bumi ini karena doamu yang kau panjatkan bertahun-tahun. Ya, kasare sampai belani Rabi Mane ya. Dari ibu yang pertama tidak, dan engkau sampai menikah lagi. Tujuannya bukan untuk mendapatkan ahli waris. Ibrahim menikah lagi itu bukan untuk mendapatkan ahli waris, untuk melanjutkan kenabiannya. Ibrahim itu kan pernah berdoa, kalau engkau tidak memberikan aku keturunan ya Allah, maka jangan harap agamamu ada yang menyembah. Jadi bukan karena agar punya nasab, agar punya enggak, tapi agar Islammu dijaga. Ini. Dan yang keempat kata Ismail, ayah, kalau kau sudah melakukan tugas suci, percikkan darahku kepada bajuku dan katakan kepada ibunda Hajar, kalau aku mati diterkam binatang buas. Dikira mae enggak. Dia tahu betul ya, yang hamil itu ibu, sing gede no aku ya emak. Sampai kan balik nang Palestina ya, mulai aku cilik ya aku gede kabeh sing gede no emak. Lalu sampai emak ero sampai nyembelih aku apa enggak? Dikira emak enggak ero. Padahal itu kan dipaniti sama Ibrahim. Makanya ada 3 jumrah itu, Pak. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Yang Ismail diganggu sama setan, dilempar sama Ismail. Jadilah Jumratul Ula. Ya, yang Hajar, kamu yang melahirkan, kamu yang bersusah payah membesarkan. Lah sekarang sama Ibrahim datang dari Palestina ke kota sekarang belai anakmu. Ojo oleh dilempar lagi sama Hajar. Inilah keluarga, Pak. Keluarga itu saling menguatkan. Bapaknya hebat, ibunya hebat, anaknya hebat. Ya, datang lagi ke Ibrahim, diganggu. Kamu ini mohon pada Allah bertahun-tahun. Sekarang setelah punya anak dan anaknya ganteng, siap untuk melanjutkan kenabianmu, malah kamu sembelih. Dilempar lagi sama Ibrahim. Itulah jadi Jumratul Aqabah. Jadi ada 3 jumrah itu, Pak. Itu hadirin sekalian, perhatikan. Diikuti permintaan anaknya, diasahlah pedangnya setajam mungkin, diikat tubuh Ismail di atas batu yang keras. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik, Pak. Inilah ketaatan. Sampai pedangnya Ibrahim, saya ulangi lagi, sampai pedangnya Ibrahim itu menyentuh lehernya Ismail, tinggal digerakkan saja. Wallahi hadirin sekalian, Ibrahim itu tidak dapat bocoran dari Allah, Pak. Apa yang akan terjadi berikutnya itu Ibrahim tidak tahu, Pak. Jadi Ibrahim itu sudah ikhlas. Anaknya disembelih, dia hanya mengatakan aslamtu lirabbil alamin, aku pasrah pada perintahmu ya Allah. Inilah namanya ketaatan, Pak. Seandainya dikasih bocoran, wis belian anakmu, engkau tak ganti gibas, itu tidak istimewa, Pak. Sampai pedangnya ini menyentuh kulit leher Ismail, Ibrahim itu tidak tahu, Pak, apa yang akan terjadi. Sama seperti Nabi Musa, Pak. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun lari ke laut, ditanya oleh kaumnya, Musa, kenapa kamu lari ke laut? Kan tidak rasional, Pak. Pasukan Fir'aun sudah semakin dekat, jumlahnya pun juga jauh lebih banyak. Kok malah lari ke gang buntu? Wis seru laut, kok lari ke laut? Ya. Sama Musa dijawab, saya diperintah oleh Allah, terserah Allah mau kemana. Sampai tongkatnya ditepukkan, itu baru terbelah, itu baru Musa tahu, ya Allah, ternyata ini rahasiamu ya Allah. Dan dia bocoran, wis melalui yang segoro, engkau segoromu tak aspal. Loh itu lain lagi ceritanya, ini tidak tahu, Pak. Begitu ditepukkan, terbelah laut merah itu. Dan karena itu Musa bisa selamat, dan karena itu juga Fir'aun tenggelam. Ya Allah, ternyata ini rahasiamu. Betul kan, Pak? Ketaatan itu seperti itu, hadirin sekalian. Tidak jare wong Jawa gak kakean takok. Tidak seperti Bani Israil ya, bagi sapi lanang atau sapi wedok, sing abang atau sing coklat. Kakean gak kurban-kurban. Takok terus sampai soal wis mari kabeh wis ngumpul soal dhisik takok ae. Gak mari-mari. Ya, karena terlalu banyak perhitungan. Padahal apa, orang Arab itu punya semboyan, Pak. Kaifa akhafu minal fakir ana abdul ghani. Bagaimana saya takut dengan miskin, sedangkan saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Tidak usah takut miskin, Pak. Allah tuh melihat, Pak. Jenengan sekarang di sini tuh Allah melihat. Apa yang ada bergetar dalam hati jenengan, Allah tuh menyaksikan, hadirin sekalian.
Takut miskinnya jenengan tuh Allah pun juga menyaksikan. Jangan takut Pak, Allah tidak akan membinakan hamba yang taat kepada Allah. Nabi Nuh itu ketika bikin bahtera di bukit, itu pun juga ditertawakan Pak sama kaumnya. Nuh, kenapa kamu bikin perahu di atas bukit? Kan tidak rasional Pak. Orang itu kalau bikin perahu di mana Pak? Di pinggir sungai atau di tepi laut. Kalau di tepi laut siapa suka boleh ikut. Nah ini Pak ya, pokoknya sing jawab itu umurnya di atas 50 tahun Pak. Ini lagu lama ini ya. Itu akhirnya baru setelah terjadi banjir dan karena itu mereka selamat. Ya Allah, ternyata ini rahasia itu Pak. Jadi ketaatan itu bukan terus dikayak bocoran. Ibrahim digerakkan sama Ibrahim pedangnya itu membaca apa Pak? Sampai sekarang bacanya sama loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ayo, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik pesawat itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Makan itu juga bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, itu nanti cerita panjang Pak. Itu ketika di Taif Rasulullah baca itu. Baik hadirin sekalian, ketika digerakkan pedangnya, Bismillahirrahmanirrahim, digerakkan, terpercik darah segar di tangan Ibrahim. Itu pun juga belum tahu Pak, karena wajahnya masih tertutup. Ya Allah, anak yang aku minta kepadamu untuk aku jadikan pelanjut kenabianmu, untuk menjaga risalahku ya Allah. Ternyata hari ini aku sembelih dengan tanganku sendiri, dan Allah itu tidak rela seperti itu. Dipanggil Pak Ibrahim, disebutkan dalam surah yang sama As-Saffat 104-105. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Cukup Ibrahim, cukup. Jadi memang sampai di situ Pak, engkau telah membuktikan perbuatan itu. Dan inilah balasan dari orang yang suka berbuat baik. Begitu dibuka, ya Allah, ternyata ini rencanamu ya Allah. Ini Pak, jadi Allah itu hanya menguji, dan menguji itu sampai detik terakhir. Sampai detik terakhir. Itu namanya ketaatan Pak. Jadi kalau kita ini, aku ini kira-kira naik nyumbang alkohol, hari ini kira-kira balik enggak ya? Dan orang jaminan, wis sumbangan 1 juta, aku tak ganti 1 juta. Lo ada pasti nyumbang Pak. Duit kalian 5 juta, butuhnya 10 juta, disumbangkan alkohol 1 juta, kan tidak masuk akal. Tapi dulu saya kan dulu pernah cerita Pak. Aku dan baik hadirin sekalian, itu Ismail. Yang kedua sekarang Ibunda Hajar. Apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Bapak Ibu, Ibunda Hajar ini nanti balasannya saya sebutkan belakangan Pak. Ibunda Hajar itu Bapak Ibu, ya, dia itu rela ditinggal oleh suaminya di tempat yang tidak ada orang lain. Bukan tidak ada toko, bukan tidak ada pasar, tidak ada orang lain. Di lembah gersang, jangankan orang, rumah tidak ada, pohon pun tidak ada. Dari mana kita tahu? Al-Quran Pak, ini bukan ngarang. Ya, surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi khairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebagian keturunan kami. Ini Pak akhlaknya Ibrahim. Sebagian keturunan kami. Ibrahim itu sadar bahwa dia itu punya 2 orang istri. Yang sekarang punya anak itu istri kedua. Tapi saya masih berharap ya Allah darimu ya Rabbi, aku tidak putus asa. Mudah-mudahan dari istri yang pertama aku juga punya keturunan. Itu akhlak Pak. Ya Allah, aku tinggal istri dan anakku. Itu berarti gak kakoni sing pertama. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku. Dia kan tetap mengakui tentang istri yang pertama itu. Di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Monggo yang mungkin lagi bawa HP silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Ibrahim ayat 37. Di lembah yang tidak ada satupun pepohonan, bukan rumah Pak, bukan orang, pohon itu tidak ada. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan, dalam kurung Baitullah. Berarti dekat apa Pak? Ka'bah. Artinya apa? Ibrahim ini datang ke Mekah, Ka'bah sudah ada. Ini bukti bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali bukan Ibrahim.
Bukti yang kedua surah Al-Baqarah ayat 127. Wa in yarfa' Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan, bukan membangun fondasi terus disetos, bukan Pak, meninggikan Ka'bah wa Ismail bersama dengan Ismail. Meninggikan itu berarti melanjutkan Pak. Ka'bahnya sudah ada. Hanya saat itu yang saya baca itu Ka'bah ini tinggal fondasinya Pak. Tinggal fondasinya karena Pak ketika dibangun itu hancur karena banjir Nabi Nuh. Fondasi itu bahasa Arabnya Bakkah. Boleh jadi ini menjadi asal usul dari kota itu, ditinggal tempat seperti itu. Ya. Ibunda Hajar bertanya kepada Ibrahim, kalau bahasa kita, Mas, sampai kau harap tinggal, no, aku nanti tidak. Tidak jawab Pak. Kalau jawab itu bukan berarti manusia yang baik. Gak mentolo, tidak ada kosakata untuk menjawab. Mas, sampai kau harap tinggal, no, aku nanti tidak. Biar cilik kita tidak jawab Pak. Tidak mentolo. Bagaimana mungkin dilihat lembah gesang tidak ada satupun? Lah kalau ibu-ibu nuseu bu pagi ditinggal di mall, dikasih ATM, dituduh pisan cine, ayo sing ketet-ketet itu sing ditinggal apa sing ninggal? Sing ketet nang apa sing ketet-ketet ki oleh teko grab kebot di sini. Makanya Pak kalau ke mall sama ibu Pak digandeng yang kuat Pak. Ya itu bukti cinta dan juga keamanan. Ya Allah ya Rabbi. Lalu ditinggal di lembah yang seperti Pak, saya sampai sekarang ini Pak kalau cerita ini, yang saya pikirkan itu ketika Ibrahim meninggalkan Mekah ini, pulang hari pertama, hari kedua, pekan pertama, pekan kedua, kok nggak mikir bojoku ki apa saya? Nggak ada orang loh Pak. Kalau binatang itu di mana-mana kan ada Pak. Ular atau apa itu di mana-mana ada. Bayangkan saya itu hanya ditancapkan kayu miring begini terus ada kulit unta. Hanya itu mungkin sebagai tempat tinggalnya. Hanya satu kantong air atau mungkin hanya dengan beberapa makanan. Allah ganti hadirin sekalian, spontan hadirin sekalian. Ya, hanya satu kantong air yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Kantong air ini habis, Allah ganti dengan apa? Satu galon, satu tangki air diganti dengan apa Pak? Sumur Zam-Zam yang sampai sekarang hadirin sekalian umat Islam seluruh dunia itu mengkonsumsi. Ibunda Hajar itu tidak tahu Pak kalau sumur Zam-Zam itu kekal abadi sampai sekarang. Hanya satu orang Ibrahim yang kembali ke Palestina, kembali ditinggalkan oleh Ibrahim. Allah datangkan kabilah-kabilah cukup puluhan orang dan beraneka ragam. Ada bapak-bapaknya sebagai pengganti Ibrahim, ada ibu-ibunya sebagai teman dari Ibunda Hajar, mungkin juga ada anak kecilnya sebagai teman bermain dari itu. Hadirin sekalian, itu spontan Pak. Tidak nunggu lama-lama. Kalau Allah itu sudah membantu hamba yang taat. Ya, ketika ditanya lagi oleh Ibunda Hajar, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di tempat ini? Ketika sudah dilibatkan nama Allah, maka Ibrahim terdiam. Iya, saya diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Maka apa kata Ibunda Hajar? Tinggalkan. Allah tidak akan menghinakan hamba yang taat. Itu Pak. Jadi ngapunten Pak, kalau jenengan hari ini punya uang banyak, berlimpah, lalu berkurban 3,5 juta, mohon maaf, itu nilainya beda dengan orang yang punya uang pas-pasan. Ya, mungkin hanya punya uang 5 juta, yang 3,5-nya dipakai kurban, itu nilainya beda. Yang saya lanjutkan, itu yang diberikan, yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Sekarang Ibunda Sarah. Ibunda Sarah Bu, saya mohon maaf Pak, sampai sekarang saya masih sering mendengar ceramah. Ibunda Sarah itu cemburu. Makanya Ibunda Hajar dipindah ke Makkah. Mohon maaf hadirin sekalian, yang menganjurkan Ibrahim menikah lagi itu adalah Ibunda Sarah. Dan itu pun bukan karena mohon maaf, Mas aku wis tuwek, Mas aku wis gak iso damping sabar. Bukan karena itu. Masih sehat semuanya. Sarah itu menikah dengan Ibrahim umur 39. Saat menganjurkan Ibrahim menikah lagi itu usianya 69. Karena 30, bahkan yang mengatakan 35 tahun menikah belum menghasilkan keturunan. Berarti umurnya antara 69 sampai 70 sekian. Hadirin sekalian, dia yang menganjurkan agar suaminya punya nasab untuk melanjutkan kenabian, bukan hanya sekedar punya anak.
agar kenabiannya Islam itu ada yang jaga. Begitu istri yang kedua menghadirkan keturunan, pantaskah dia cemburu? Tidak, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Kenapa Ibunda Hajar kok dipindah? Itu perintah Allah. Allah memang sudah menyiapkan dua kota ini menjadi kota yang mulia, Palestina dan Mekah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Mana ini Pak? Mana Masjidil Haram? Ilal Masjidil Aqsa. Mana ini Pak? Alladzi barakna haulahu. Yang keduanya aku berkahi. Itu Pak. Tidak ada Ibunda Hajar, tidak ada Mekah Pak. Memang Ibunda Hajar ditaruh di sana agar apa? Agar ada keturunan. Nanti di Palestina juga ada keturunan. Ini lahir para nabi, ini juga lahir nabi. Itu kehendak Allah hadirin sekalian. Bukan cemburu. Kalau cemburu Allah tidak akan membalas dengan kemuliaan. Nanti saya ceritakan. Adapun Ibrahim hadirin sekalian, apa yang diperbuat Ibrahim? Ada 3 Pak. Perbuatan Ibrahim yang irasional, yang tidak masuk akal. Yang pertama disuruh hitan. Hitan pertama kali itu adalah Ibrahim. Saya hitan, tidak ada masalah. Wong kakak saya hitan, teman-teman saya hitan, bapak saya hitan. Betul kan Pak? Ibrahim gak ada yang ngajarkan Pak. Ya, apalagi yang dipotong itu adalah bagian yang sangat vital. Itu kalau bukan karena ketaatan. Ibrahim, apakah kau masih meragukan perintahku? Apa jawaban Ibrahim? Aslamtu lirabbil alamin. Aku pasrah pada perintah Allah. Seandainya bukan karena ketaatan, tidak mau Pak. Yang kedua, ketika anaknya lahir, diperintah oleh Allah untuk ditinggal di Mekah. Jaraknya 1239 km, perjalanan 1 bulan lebih. Bukan kok ada bus itu Pak, ya, bukan ada apa Pak, Haromen, Al-Haromen, bukan, tidak ada itu, tidak ada kereta, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, hanya unta. Perjalanan 1 bulan lebih. Aslamtu lirabbil alamin. Ketika anaknya sudah ada tanda-tanda kenabian, ya diperintah sembelih anak. Aslamtu lirabbil alamin. Ini perintah-perintah yang tidak rasional Pak. Nah sekarang apa hadirin sekalian yang dibalas oleh Allah kepada ketiga keempat-empatnya? Yang pertama hadirin sekalian, Ismail itu punya 12 anak, laki semua. Salah satu anaknya yang terekam nasab oleh para ulama itu ada anak yang bernama Qaidar. Sinten Pak? Qaidar. Qaidar itu punya keturunan bernama Adnan. Adnan ini Pak yang nyambung dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Qaidar bin Ismail alaihissalam. Ini nyambung Pak. Ismail itu hanya punya keturunan Nabi itu hanya 1 Pak. Tapi 1 Nabi yang lahir dari keluarga Ismail itu adalah khotaman Nabi, Nabi yang paling akhir, Nabi yang paling mulia, Nabi segala Nabi. Namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakeknya? Ismail. Itu hadirin sekalian balasan dari Allah. Dari keturunannya Allah angkat Nabi yang paling mulia. Itu karena kesabarannya, karena keikhlasannya Pak. Itu luar biasa, balasan yang luar biasa. Tidak sebanding dengan nyawa seorang Ismail Pak. Memiliki keturunan Nabi itu tidak sebanding dengan nyawa seorang manusia. Yang kedua hadirin sekalian, Ibunda Hajar. Ibunda Hajar dengan sabarnya Allah ganti air yang hanya sekantong itu dengan sumur Zam-Zam. Allah syariatkan lari-lari kecilnya dari Sofa ke Marwah dalam rukun sa'i diabadikan semua Pak. Seandainya Pak di Mekah waktu itu Pak ada BPN. Apa Pak BPN ya Pak? Badan Pertanahan. Semua sertifikat di Mekah itu atas nama Hajar. Loh, nggak ada orang lain Pak. Semuanya itu kos kontrak, termasuk Raja Salman itu kontrak. Nah, semua ada siapapun kecuali Ibunda Hajar. Dan itu diabadikan oleh Allah. Ya, Mekah indahnya begitu itu karena Ibunda Hajar. Sekarang bagaimana dengan Ibunda Syarah? Perhatikan Pak. Setelah penyembelihan Ismail, ya umur berapa tadi Pak? Umur 13, Ibrahim itu pulang kembali ke Palestina. Perhatikan cerita ini. Ibrahim pulang ke Palestina. Sampai di Palestina, istri yang pertama Ibunda Sarah apakah sudah punya anak? Belum Pak. Jadi Ismail itu Pak anak satu-satunya. Bayangkan Pak,
anak satu-satunya dijaluk Ishak, diberikan oleh Ibrahim, diganti oleh Allah. Pulang ke Palestina, entah berapa malam, entah berapa hari, datanglah beberapa tamu. Dulu saya pernah ceritakan, tamu itu yang pertama jumlahnya lebih dari satu, yang kedua berbaju putih, yang ketiga datangnya itu di malam yang sudah tidak pantas untuk bertamu. Ya, cukup dengan mengucapkan assalamualaikum oleh Ibrahim dianggap orang baik. Oh, ini orang baik, dipersilakan. Nah, kalau kita kan masih dilihat Pak dari CCTV dulu Pak, siapa yang datang ini ya? Ibrahim enggak, begitu mengucapkan assalamualaikum dipersilakan. Langsung masuk Ibrahim ke rumahnya, menemui keluarganya yang tidak lain adalah istrinya. Ada apa di rumah? Tidak ada apa-apa kecuali anak lembu, seekor anak lembu. Malam itu juga disembelih oleh Ibrahim. Ini Pak, diganti oleh Allah. Akhlaknya menjamu tamu, dimasak, diceritakan di Al-Quran itu dibakar Pak, berarti bukan gulai Pak. Negak sate yo iga bakar. Ya, itu dihidangkan ke tamunya. Sama tamu itu Pak jangankan dimakan, dilirik saja enggak, karena tamunya adalah para malaikat. Sampai Ibrahim itu Pak diceritakan di Al-Quran itu ada keringat di keningnya, karena nggak wajar Pak, takut tuh sopo tidak bengi-bengi ini kok mandeni. Ya. Nah ketika itu Ibrahim mengatakan, kenapa tidak kamu makan? Lah para malaikat itu langsung menjawab, la takhaf, inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Jangan takut, sesungguhnya aku datang untuk mengabarkan kepadamu bahwa kamu akan punya anak laki-laki yang alim, yang pintar, yang cerdas. Kalau Ismail itu kan fabasarnahu bi ghulamin halim. Halim itu sangat sabar. Itu hadirin sekalian. Padahal berapa usianya Ibunda Sarah ini? 39 ditambah 30 ditambah 1 ditambah 13, kurang lebihnya 83. Di kitab Sirah dikatakan usianya hampir 90 tahun. Masuklah Ibrahim ngomong sama istrinya, Dek, jadi tamu loh Dek, sampai bakalan duwe anak. Tidak percaya Bu, besoknya langsung ke K24 Bu, beli tes pack, beli akurat, dites, diintip sama Ibrahim. Ya ternyata strip 2, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, riang gembira itu Pak bahasa Ibraninya Ishak. Berarti Ishak ini anak keberapa dari Ibrahim? Anak kedua. Walaupun ini adalah anak pertama dari Ibunda Sarah, tapi perhatikan hadirin kalian, kesabaran Ibunda Sarah dibalas oleh Allah. Dari Ishak, perhatikan baik-baik, dari Ishak ini ada dua anak, Is dan Yakub. Is bukan nabi, tapi dari Is nanti lahirlah Ayub alaihissalam. Nabi atau bukan? Nabi atau bukan? Dari Ayub lahirlah Zulkifli alaihissalam. Nabi atau bukan? Nabi. Sudah, ini yang lahir dari Is Pak. Adiknya Is selisih 1 tahun, itu namanya Yakub. Nabi atau bukan? Yakub punya 4 orang istri, Lea, Rahel, Zilfa, Bilha. Lho kok cek hafal nek bojone wong apa? Lea, Rahel, Zilfa, Bilha. Lea ini punya 6 orang anak. Mereknya jin jenengan kan Lea lagi. Ya, punya 6 orang anak. Saya tidak ceritakan terlalu panjang nanti. Ya, salah satu anaknya bernama Lewi. Orang Nasrani menyebutnya Levi. Ya, Levis Bislea, Levis, Bunyamin, ini keluarganya Yakub semua Pak. Jadi jenengan itu sudah Yahudi sudah mulai lama. Ya, memang seperti itu hadirin sekalian. Ya. Istri yang kedua bernama Rahel. Rahel itu punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Nabi atau bukan? Ya. Anak keduanya Bunyamin. Rahel itu meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Sudah, saya lanjutkan pada istri yang pertama, Lea. Lea ini punya anak bernama Lewi. Lewi itu akhlaknya paling bagus. Dia itu yang melarang Yahuda ketika mau membunuh Yusuf. Ojo mbok pateni, nek dipateni nanti akan ada 2 sejarah nabi yang anaknya saling membunuh. Adam, Habil dan Kabil, dan ini Yakub ini, yaitu Yahuda membunuh Yusuf. Akhirnya apa oleh Yahuda itu ditaruh di dasar Pak. Itulah dari Lewi yang akhlaknya bagus, itulah lahirlah Musa dan Harun bersaudara. Dari Musa nanti lahirlah Daud alaihissalam nabi. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam nabi. Dari mereka nanti turunlah keturunan bernama Yunus alaihissalam nabi. Dari mereka turun lagi nanti ada Ilyas nabi. Ilyas punya anak Ilyasa nabi. Dari mereka nanti ada Zakaria alaihissalam nabi.
Zakaria mengasuh perempuan suci bernama Maryam. Sebelum Maryam punya anak, Zakaria punya anak dulu bernama Yahya alaihissalam. Baru Maryam punya anak Isa alaihissalam. Selesai garis kenabian dari Bani Israel. Pertanyaan saya hadirin sekalian, siapa nenek moyangnya? Perempuan yang melahirkan pertama kali siapa, Pak? Dibalas oleh Allah kesabarannya Sarah dengan keturunan yang begitu banyaknya Bani Israel. Nabi-nabi semua, Pak. Itu hadirin. Kalau cemburu, Pak, tidak akan dibalas seperti itu oleh Allah. Karena dia tidak cemburu, dia ikhlas dibalas. Di Mekah sana, Ibunda Hajar hanya punya Ismail. Ismail hanya punya Muhammad Rasulullah. Nah ini punya Ishak dan turun ke bawahnya para nabi. Itulah balasan dari Allah. Yang terakhir, Ibrahim dibalas apa oleh Allah, hadirin sekalian? Ibrahim berdoa kepada Allah. Diceritakan ketika dia meninggalkan lembah itu, di tikungan yang terakhir, kalau dia sudah menikung, Pak, berarti sudah nggak bisa melihat anak dan istrinya di sana. Dia mengangkat tangan bermohon pada Allah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Doanya sama, Pak, dalam doa Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 37 tadi itu, Pak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Yang sedemikian itu agar mereka mengerjakan. Jenengan sadar nggak yang berdoa ini siapa? Perintah sholat itu turun kapan, Pak? Isra Mi'raj. Itu sholatnya Rasul Muhammad. Sejak zamannya Nabi Adam, sholat itu sudah ada, Pak, dengan bentuk sholat yang bermacam-macam. Dan Ibrahim ini, Pak, berapa generasi sebelum Muhammad Rasulullah Ibrahim? Tadi saya ceritakan, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya terus sampai Isa. Isa dengan Muhammad ini selisihnya sekian ratus tahun, Pak. Berarti berapa ribu Ibrahim sudah sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Betul nggak ini? Ya Allah, agar yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Terus Ibrahim itu berdoa dengan kalimat doa yang irasional, tidak masuk akal. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, hadirkanlah, berikanlah kerinduan kepada sebagian umatmu di seluruh dunia untuk datang ke lembah yang gersang, yang panas, yang suhunya sampai 50 derajat. Tidak masuk akal. Tapi Allah rekomendasikan dalam rukun Islam. Maka datanglah orang dari seluruh penjuru dunia, sekedar bukti bahwa Allah sanggup mengabulkan doa, walaupun doa itu tidak masuk di akal. Berbondong-bondong orang datang, rombongan haji, rombongan umroh. Mekah yang sekarang dikunjungi itu, Pak, bukan kok dingin teduh seperti kota Batu, tetap panas, Pak. Saya wukuf tahun 2024 itu, Pak, suhunya 51 derajat, sampai kami tidak boleh keluar dari tenda. Panas, Pak. Lalu kenapa orang berbondong-bondong ke sana? Hatinya oleh Allah. Belum pesawat sudah terbang kembali ke Indonesia, rasa rindu untuk kembali ke Mekah, ke Madinah itu sudah tumbuh dalam Al-Quran. Siapa yang menumbuhkan? Ya muqallibal qulub, pemilih hati, warzuqhum minas tsamarat, dan berikanlah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Pak, Bu, ketika Ibrahim berdoa kalimat ini, Ibrahim itu sadar betul. Ibrahim itu, Pak, berdiri di atas tanah yang tidak ada setetes pun air. Air Zam-Zam belum, Pak. Zam-Zam belum muncul ini. Ibrahim itu berdiri di atas tanah gersang yang tidak ada satu pun mata air. Tapi Ibrahim yakin bahwa dia berdoa kepada Zat yang pemilik segala-galanya. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Mana masuk akal? Ya Allah, berikanlah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Tidak masuk akal. Tapi Allah tunjukkan bagaimana Allah sanggup mengabulkan doa hambanya. Allah pancarkan air Zam-Zam, Allah taburkan benih-benih kurma. Sampai sekarang kita menikmati kurma. Itu hadirin sekalian. Jadi kalau jenengan, mohon maaf, Pak, sekali lagi saya mengajak, ayo. Kalau jenengan uangnya berlimpah lalu berkurban, itu tidak istimewa, Pak. Apunten. Ya, saya terima kasih pada orang kaya yang sudah berkurban. Tapi saya lebih berterima kasih lagi kepada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia rela berkurban. Mulai hadirin sekalian, ayo, mau ditukar dengan apa? Ya, keberkahan itu Allah berikan pada kita kalau kita mau menyambut ajakan Allah dengan sungguh-sungguh. Saya rasa mungkin itu hadirin sekalian. Kalau berlama-lama saya tidak sopan karena tempat suatu, Pak.
Terima kasih. Kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya salut dengan jamaah Al-Bukhari. Setiap selesai ngaji mesti tidak tergesa-gesa ke belakang, sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat duha yang paling awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahmatullah, saya Tahmid Masjid Al-Wahab terima kasih pada rawuh dengan ke Masjid Al-Wahab ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari saya sebagai takmir. Nasrul minallahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.